Halo, selamat sore untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka. Video ini saya buat sebagai bangunan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Pemarida Simbolon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revandina Sinaga. Bagian pertama itu latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah adalah sesuatu yang menjadi alasan, sehingga menjadi kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Latar belakang masalah atau latar belakang penelitian adalah subbab pertama yang dibuat oleh peneliti dalam membuat proposal atau hasil penelitian. Penyusunan latar belakang masalah merupakan tahapan penting yang menjadi entry point dalam melakukan penelitian. Menurut Juliansa 2011, dalam Fitra dan Lutfia 2018, menulis latar belakang harus dicantumkan hal berikut. Pertama, mengemukakan alasan penting masalah pokok penelitian. Yang kedua, mengemukakan masalah empiris yang ada pada masalah pokok tersebut. Kemudian yang ketiga, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pokok. Yang keempat, mengemukakan masalah empiris yang ada dalam setiap faktor. Yang kelima, memilih salah satu atau faktor yang dianggap penting untuk dijadikan variabel bebas. Adapun tujuan penelitian, secara umum tujuan penelitian merupakan proses sebagai bagian dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi, tesis, atau disertasi. Dikatakan sebagai proses karena tujuan penelitian tersebut harus dijawab melalui analisis data dengan menggunakan metode tertentu. Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan pernyataan tentang hal yang diinginkan atau yang ingin dihasilkan melalui penelitian itu. Tentang hal ini, rumusan tujuan tidak lain merupakan atas pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam masalah. Dalam membuat atau merumuskan tujuan penelitian, maka perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah relevansi tujuan dengan permasalahan penelitian. Jangan membuat tujuan penelitian yang menyimpang dari permasalahan penelitian. Lalu yang ketiga, relevansi tujuan dengan kepentingan perumusan atau kepentingan pembangunan. Lalu ketiga, relevansi tujuan dengan kepentingan pengembangan teori. Kemudian, secara umum tujuan penelitian kesehatan itu menurut Notat Mercu 2012 yang pertama adalah menemukan atau menguji fakta baru maupun fakta lama sehubungan dengan bidang kesehatan atau gizi, lalu mengadakan analisis terhadap hubungan atau interaksi antara fakta-fakta yang ditemukan dalam bidang kesehatan atau gizi. Lalu yang ketiga, menjelaskan tentang fakta yang ditemukan serta hubungannya dengan teori-teori yang ada. Yang keempat, mengembangkan alat teori atau konsep baru dalam bidang kesehatan yang memberi kemungkinan bagi peningkatan kesehatan masyarakat khususnya dan peningkatan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Pendapat lain mengelompokkan tujuan penelitian kesehatan itu menjadi tiga. Yang pertama, untuk menemukan teori, konsep, atau generalisasi baru tentang kesehatan. Lalu untuk memperbaiki atau modifikasi teori, sistem atau program pelayanan kesehatan. Lalu untuk memperkokoh teori, konsep, sistem, atau generalisasi yang sudah ada. Jenis tujuan penelitian menurut kolom 2026, tujuan umum adalah gambaran besar atau arah utama penelitian yang menunjukkan sasaran akhir yang ingin dicapai. Tujuan ini bersifat luas dan menyeluruh tanpa menjelaskan langkah-langkah secara rinci. Contoh untuk mengetahui peran tanaman obat keluarga sebagai media edukasi kesehatan masyarakat. Kemudian ada tujuan khusus adalah perjalanan yang lebih rinci dan konkret dari tujuan umum. Tujuan ini dibuat agar penelitian lebih terarah dalam pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Biasanya tujuan khusus menjawab rumusan masalah. Contoh untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang tanaman obat keluarga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menanam toga. Lalu di sini ada hubungan antara tujuan umum dan tujuan khusus adalah saling berkaitan erat. Tujuan umum menggambarkan arah besar penelitian, sedangkan tujuan khusus merinci tujuan umum menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, jelas, dan terukur. Ibaratnya tujuan umum adalah puncak yang ingin dicapai, sedangkan tujuan khusus adalah langkah-langkah untuk mencapainya. Contoh umum itu, tujuan umum mengetahui peran toga sebagai media edukasi kesehatan. Tujuan khususnya mengidentifikasi tingkat pengetahuan masyarakat tentang toga, lalu menganalisis pemanfaatan toga dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian ciri-ciri tujuan penelitian yang baik menurut Kolong itu, yang pertama jelas dan spesifik, di mana tujuan penelitian yang baik harus disusun dengan kalimat yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. Tujuan yang terlalu umum dapat menyebabkan salah tafsir dan membuat penelitian kurang terarah. Contohnya kurang spesifik untuk mengetahui tentang tanaman obat, lebih spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat desa Sukamaju tentang tanaman obat keluarga atau toga. Kemudian yang kedua, relevan dengan masalah dan latar belakang. Tujuan penelitian yang baik harus sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang. Tujuan harus menjadi kelanjutan logis dari masalah yang telah diidentifikasi agar penelitian tetap terarah. Contoh, jika latar belakang menyebutkan bahwa masyarakat kurang memahami manfaat tanaman obat keluarga, maka tujuannya dapat dirumuskan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat tentang manfaat tanaman obat keluarga. Kemudian dapat dicapai atau realistis. Tujuan penelitian harus realistis sesuai dengan kemampuan peneliti, waktu, dan sumber daya yang tersedia. Tujuan yang terlalu luas atau ambisius akan sulit dilaksanakan dan hasilnya kurang maksimal. Contoh meneliti seluruh masyarakat di satu provinsi terlalu luas untuk penelitian individu. Lebih realistis jika penelitian difokuskan pada satu desa atau kelompok masyarakat tertentu agar hasilnya lebih mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu adalah terukur. Tujuan penelitian harus terukur, artinya keberhasilannya dapat dinilai melalui data dan hasil analisis. Biasanya menggunakan kata kerja seperti mengetahui, menganalisis, mengukur, atau mengevaluasi yang dapat dibuktikan secara jelas. Contoh, untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang manfaat tanaman obat keluarga atau toga. Lalu, di sini ada mengarah pada pemecahan masalah. Tujuan penelitian harus berorientasi pada pencarian solusi atas masalah yang telah dirumuskan. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga memberi manfaat praktis. Contoh itu adalah penelitian tentang tanaman obat tidak hanya untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat, tetapi juga untuk menemukan cara agar masyarakat lebih tertarik menanam dan memanfaatkan tanaman obat di lingkungannya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara spesifik, manfaat penelitian di bidang apapun seyogianya mencakup dua aspek. Menurut Notet Mojo 2012, yang pertama manfaat praktis atau aplikatif. Manfaat praktis atau aplikatif adalah manfaat penelitian bagi program di bidang kesehatan dengan sendirinya manfaat penelitian bagi pembangunan kesehatan atau bagi pengembangan program kesehatan. Lalu yang kedua, manfaat teoritis atau akademis. Manfaat teoritis atau akademis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu di bidang kesehatan dan gizi. Dengan sendirinya, manfaat penelitian tersebut harus dapat menambah kasanah ilmu kesehatan, khususnya terkait dengan kekhususan bidang kesehatan yang diteliti. Kemudian masuk pada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademis atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, atau menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang akan memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan kita teliti. Kemudian langkah-langkah pembuatan tinjauan pustaka menurut Anggreni 2022. Menentukan topik atau masalah. Peneliti menentukan masalah yang akan diteliti lalu menyusun pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi kata kunci untuk mencari literatur yang relevan. Lalu melakukan telaah kepustakaan. Peneliti meninjau penelitian yang relevan meliputi metode atau desain, teknik dan jumlah sampel, variabel, instrumen, analisis data, serta hasil penelitian. Kemudian yang ketiga, merumuskan masalah penelitian. Peneliti merumuskan masalah berdasarkan fenomena yang ada di daerah serta mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya. Lalu yang keempat, mengembangkan kerangka dan hipotesis. Setelah itu peneliti menyusun kerangka konsep, kerangka teoritis, dan hipotesis penelitian. Serta yang kelima, menyusun mapping penelitian. Peneliti membuat pemetaan yang menunjukkan perbedaan dan pembaruan penelitian, meliputi metode, variabel, kerangka konsep, instrumen, teknik pengumpulan, dan analisis data, hingga bentuk hasil penelitian, yaitu seperti buku, modul, atau aplikasi. Kemudian kriteria pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji berdasarkan ada dua kriteria, yakni prinsip kemutahiran, kecuali untuk penelitian historis, dan prinsip relevansi. Prinsip kemutahiran menggunakan sumber pustaka yang terbaru agar sesuai dengan perkembangan ilmu. Teori yang digunakan sebaiknya yang paling representatif dan mutakhir.
Lalu yang kedua, prinsip relevansi, yaitu memilih sumber pustaka yang benar-benar sesuai dan berkaitan langsung dengan masalah penelitian yang dibahas. Kemudian manfaat tinjauan pustaka menurut Nurfala Setiawati 2023, fungsi dan manfaat tinjauan pustaka adalah: satu, memahami dasar pengetahuan. Kajian pustaka membantu peneliti memahami teori dan informasi yang sudah ada, serta mengetahui apa yang sudah ada dan belum diteliti. Dua, mengidentifikasi celah penelitian. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menemukan kekurangan atau celah dalam penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kerangka teoritis. Kajian pustaka membantu peneliti menyusun kerangka teoritis dengan menggunakan teori dan konsep yang ada untuk membangun hipotesis atau pertanyaan penelitian. Lalu yang keempat, mendukung metode penelitian. Kajian pustaka memberikan gambaran tentang metode yang telah digunakan sebelumnya, sehingga peneliti dapat memilih metode yang paling sesuai dan penelitiannya. Lalu yang kelima, mengidentifikasi sumber data. Kajian pustaka membantu peneliti menemukan sumber data yang relevan seperti hasil penelitian, data statistik, atau sumber primer lainnya. Empat, yang keenam, validasi temuan. Kajian pustaka memungkinkan peneliti membandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian sebelumnya untuk mengkonfirmasi atau menafsirkan temuan yang diperoleh. Kemudian yang ketujuh, membangun dasar penelitian yang kuat. Kajian pustaka membantu peneliti menyusun argumen yang kuat dengan didukung referensi yang relevan, sehingga penelitian lebih meyakinkan. Lalu yang kedelapan, mendukung permasalahan isu kompleks. Kajian pustaka membantu peneliti memahami topik yang rumit dengan menjelaskan konteks dan berbagai aspek yang berkaitan. Kemudian yang kesembilan, meningkatkan penulisan akademik. Kajian pustaka membantu peneliti meningkatkan kemampuan menulis ilmiah dengan mempelajari cara penulis sebelumnya menyusun karya dan menggunakan referensi. Lalu yang ke-10, membantu dalam etika penelitian. Kajian pustaka membantu menghindari plagiarisme dan pengulangan penelitian dengan mencantumkan sumber yang relevan serta menghormati hak cipta dan etika penelitian. Kemudian masuk kepada pengertian plagiarisme. Bernhard 1988 melacak asal-usul kata plagiarisme, yaitu pencurian sastra. Dari istilah bahasa Inggris sebelumnya, plagiari, seorang yang salah mengambil kata-kata atau gagasan orang lain, yang berasal dari bahasa Latin plagiaris, yaitu penculik, penggoda, perampok, pencuri sastra, yang berasal dari plagium, penculikan, dari plaga, jerat, jaring. Adapun jenis plagiarisme menurut Seolistia 2011 dalam Sukri 2024 itu: yang pertama, plagiarisme kata, yaitu menyalin kalimat orang lain persis tanpa mencantumkan sumber. Contoh plagiat yaitu stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis. Yang benar, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, cantumkan sumbernya. Kemudian yang kedua, plagiarisme sumber. Terjadi ketika penulis menggunakan informasi dari suatu sumber tetapi tidak mencantumkan referensinya secara jelas. Contohnya, plagiat berdasarkan penelitian, asupan protein berhubungan dengan status gizi balita, tidak menyebutkan sumbernya. Yang benar, berdasarkan penelitian Srigar 2022, asupan protein berhubungan dengan status gizi balita. Kemudian yang ketiga, plagiarisme kepengerangan. Terjadi ketika seseorang mengakui karya orang lain sebagai miliknya dengan sengaja, misalnya mengganti nama penulis tanpa izin. Contoh singkat yaitu seorang mahasiswa mengambil makalah temannya, mengganti nama penulis dengan nama sendiri, lalu mengumpulkannya sebagai tugas. Kemudian yang keempat adalah self-plagiarism. Terjadi ketika penulis menggunakan kembali karya sendiri tanpa perubahan berarti atau mempublikasikannya di tempat lain tanpa penjelasan. Kerja baru harusnya memiliki pengembangan atau tambahan yang signifikan. Contoh singkat itu, seorang mahasiswa menyalin hampir seluruh isi artikel lamanya ke dalam skripsi tanpa perubahan dan tanpa menyebutkan bahwa itu penelitian sebelumnya. Seharusnya menyebutkan karya sebelumnya, menambahkan data atau analisis baru, hanya menggunakan sebagian kecil dari karya lama. Kemudian yang keempat adalah plagiat ide, yang dimana mengambil gagasan atau konsep orang lain tanpa mencantumkan sumber, meskipun tidak menyalin kalimatnya. Jenis ini sulit dibuktikan karena ide bersifat abstrak. Itu contohnya, mahasiswa menggunakan konsep penelitian desain tentang edukasi gizi via WA tanpa menyebutkan asal idenya. Kemudian pengertian parafrase. Parafrase adalah teknik menyampaikan kembali ide atau tulisan orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya.
untuk mempermudah pemahaman dan menjaga keutuhan alur tulisan. Kemudian masuk pada jenis parafrase, di mana menurut Ibrahim 2023 dalam Sundari 2024 terdapat dua jenis parafrase, yaitu parafrase bebas dan parafrase terikat. Yang pertama, parafrase kebebasan, menuliskan kembali ide orang lain dengan kata-kata sendiri secara bebas tanpa menggunakan kalimat asli, tetapi tetap mempertahankan maknanya. Contohnya, teks asli asupan zat besi yang tidak mencakup dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Parafrase kekurangan zat besi dalam waktu lama karena dapat meningkatkan risiko anemia. Lalu parafrase terikat, menuliskan kembali di orang lain dengan tetap memakai sebagian kata asli dan menambahkan kalimat sendiri tanpa mengubah makna. Contoh, teks asli adalah asupan zat besi yang tidak mencukupi dapat menyebabkan anemia. Parafrase terikat, asupan zat besi yang tidak mencukupi dapat menyebabkan anemia jika berlangsung lama. Kemudian menurut Kesuma 2023, terdapat 7 jenis parafrase, yaitu parafrase ekuivalen, parafrase keantoniman, ingkaran, parafrase generik spesifik, parafrase implikasi, parafrase spesifik generik, parafrase kontraksi, dan parafrase rangkuman. Pertama kita bahas parafrase ekuivalen, di mana parafrase dengan mengganti kata menggunakan sinonim yang sangat dekat makna. Contoh, kolagen adalah salah satu protein tubuh. Kolagen merupakan salah satu protein tubuh. Kemudian contoh yang kedua, parafrase keantoniman ingkaran. Parafrase dengan menggunakan kata berlawanan yang disertai unsur ingkaran sehingga maknanya tetap sama atau setara. Contoh awal itu, status gizi anak tidak buruk. Setelah diparafrase, status gizi anak normal. Kemudian parafrase generik spesifik. Parafrase dengan mengganti kata yang lebih umum, generik, menjadi lebih khusus, spesifik, atau sebaliknya, tanpa mengubah makna dasar. Contoh awal, anak itu makan buah. Setelah diparafrase, anak itu mengkonsumsi apel. Kemudian yang keempat, parafrase aplikasi. Parafrase dengan menambahkan informasi atau keterangan baru pada kalimat asli tanpa mengubah makna dasarnya. Contohnya, contoh awal, pasien sedang makan. Setelah diparafrase, pasien sedang makan bubur tinggi protein. Kemudian parafrase spesifik generik. Parafrase dengan mengganti kata yang lebih khusus menjadi lebih umum, tanpa mengubah makna pokok. Contoh awal, balita mengalami kekurangan zat besi. Setelah diparafrase, balita mengalami kekurangan zat gizi. Kemudian yang keenam, parafrase kontraksi. Parafrase dengan mengurangi satu atau dua bagian kalimat tanpa menghilangkan makna penting. Contoh awal, balita ditimbang di posyandu pada hari Senin pagi. Setelah diparafrase, balita ditimbang di posyandu Senin pagi. Kemudian parafrase rangkuman adalah jenis parafrase yang satuan lingual pemparafrasean merupakan rangkuman dari satu satuan lingual yang diparafrasekan. Parafrase ini dapat dilakukan dengan pelepasan satuan lingual tertentu. Contoh, asupan energi Ani kurang dari kebutuhan, asupan protein Ani juga kurang. Setelah diparafrase, asupan energi dan protein Ani sama-sama kurang. Selanjutnya, penulis perlu memperhatikan bentuk kalimat yang akan diparafrase. Pertama adalah perubahan aktif atau pasif. Parafrase dapat dilakukan dengan mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya tanpa mengubah makna. Contoh awal, ahli gizi menyusun menu diet pasien. Kemudian setelah di perubahan, menu diet pasien disusun oleh ahli gizi. Kemudian yang kedua, kalimat langsung dan tidak langsung. Parafrase juga dapat dilakukan dengan mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung atau sebaliknya. Yaitu contoh awal, dokter berkata pasien harus meningkatkan asupan protein. Kemudian tidak langsungnya, dokter berkata bahwa pasien harus meningkatkan asupan protein. Lalu yang ketiga, penggantian sinonim. Parafrase dapat dilakukan dengan mengganti kata tertentu menggunakan sinonim yang tepat tanpa mengubah makna. Contoh awal, konsumsi sayuran sangat penting untuk kesehatan. Lalu contoh setelah diparafrase, konsumsi sayuran sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian di sini ada perubahan bentuk kata. Parafrase juga dapat dilakukan dengan mengubah bentuk kata. Kata benda, kata kerja, kata sifat, tanpa mengubah arti. Contoh awal, peneliti melakukan pengukuran status gizi balita. Setelah diparafrase perubahan, peneliti mengukur status gizi balita. Kemudian selanjutnya,
Penulis perlu memperhatikan bentuk kalimat yang akan diparafrase. Yang pertama, gunakan gaya bahasa sendiri. Parafrase sebaiknya menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna agar terhindar dari plagiarisme dan memiliki contoh khas tulisan contoh. Serat pangan membantu melancarkan sistem pencernaan. Setelah diubah, kandungan serat membantu menjaga kelancaran pencernaan. Kemudian masuk pada cara penyusunan latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka berdasarkan pandangan Stikes, Santa Elizabeth Medan. Latar belakang masalah penelitian sekurang-kurangnya memuat hal secara berurutan masalah penelitian, skala penelitian, kronologis masalah, dan konsep solusi, yaitu yang disebut dengan MSKS, yaitu menurut Stikes, Santa Elizabeth Medan 2020. Yang pertama adalah masalah penelitian, berupa fenomena atau faktor yang ada dan teori atau referensi mendukung. Lalu yang kedua, skala masalah, berupa besaran masalah dan pengaruh yang timbul terhadap kesehatan. Waktu terjadi pada saat ini, apakah semakin meningkat? Tempat kejadian, karakteristik masyarakat yang terkena. Lalu yang ketiga, kronologi masalah, berupa penyebab masalah dan dampak dari masalah. Lalu yang keempat, solusi, yaitu berupa konsep pemecahan yang sudah ada dan yang akan digunakan. Kemudian latar belakang penelitian mengungkapkan keingintahuan mahasiswa tentang fenomena atau gejala yang menarik untuk diteliti dan menunjukkan signifikansi penelitian bagi pengembangan pengetahuan ilmu ilmiah. Empat komponen latar belakang masalah yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama adalah adanya gejala tentang permasalahan yang akan diteliti, lalu yang kedua relevansi dan intensitas pengaruh masalah yang diteliti terhadap aspek ilmu, keperawatan, kesehatan, sosial ekonomi, budaya, politik, seni, atau agama, dengan segala akibat yang akan ditimbulkannya. Lalu yang ketiga, keserasian pendekatan metodologi yang digunakan. Lalu yang keempat, gambaran kegunaan hasil penelitian. Kemudian pada tujuan, tujuan adalah tindak lanjut dari masalah yang telah dirumuskan. Rumusan tujuan penelitian mampu memberikan gambaran tentang apa yang akan dicapai setelah penelitian tersebut selesai dan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian menurut Stikes, Santa Elizabeth Medan tahun 2020. Lalu tujuan umum. Tujuan umum merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang akan dicapai secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan khusus merupakan uraian dari tujuan umum yang sifatnya dapat diukur, merupakan langkah-langkah yang akan diteliti. Kemudian manfaat penelitian. Itu yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian terhadap perkembangan ilmu gizi. Lalu manfaat praktis adalah manfaat penelitian yang dapat diterapkan secara langsung. Kemudian menurut Criswell 2009, tinjauan pustaka dalam penelitian kuantitatif harus meliputi minimal 5 komponen. Dalam subproyektiknya 2015, yang pertama, pengantar tentang tinjauan pustaka dengan memaparkan organisasi dan atau strukturnya, yaitu menunjukkan bagian-bagian yang akan disajikan dalam tinjauan pustaka itu. Lalu yang kedua, tinjauan pustaka topik 1 membahas hasil kajian teori tentang variabel independen. Jika lebih dari satu, dapat dibuat subbagian atau difokuskan pada variabel utama. Kemudian yang ketiga, tinjauan pustaka topik kedua membahas kajian teori tentang variabel independen. Jika lebih dari satu, dapat dibuat subbagian atau difokuskan pada variabel utama. Lalu yang keempat, tinjauan pustaka topik 3 membahas kajian yang menghubungkan variabel independen dan independen merupakan bagian terpenting dalam proposal penelitian. Lalu yang kelima, ringkasan. Berisi rangkuman penelitian terdahulu, tema utama penelitian, alasan pentingnya penelitian dilakukan, serta kontribusi yang akan diberikan. Baik, dapat disimpulkan berdasarkan materi ini, penelitian adalah proses sistematis untuk menjawab masalah dan mengembangkan ilmu, khususnya di bidang gizi. Latar belakang menjelaskan kesenjangan antara harapan dan kenyataan dengan dukungan data serta faktor penyebab. Tujuan penelitian harus sesuai rumusan masalah dan diarahkan untuk menganalisis hubungan faktor, menjelaskan fenomena, serta mendukung pengembangan teori dan pelayanan kesehatan. Baik, di sini kita akan memasuki pembahasan soal kasus. Contoh yang pertama, seorang mahasiswa meneliti peningkatan hipertensi pada lansia dan menuliskan data kejadian, faktor risiko, serta alasan pentingnya penelitian pada bagian awal proposal. Bagian proposal tersebut adalah: A. Rumusan masalah, B. Latar belakang penelitian, C. Kerangka konsep, D. Hipotesis penelitian, E. Definisi operasional. Maka jawaban soal yang pertama adalah yang B. Latar belakang penelitian, di mana memuat data kesenjangan masalah dan urgensi penelitian
yang merupakan ciri latar belakang. Kemudian soal yang kedua, seorang peneliti menguraikan teori asupan natrium, mekanismenya terhadap tekanan darah, dan penelitian terdahulu dalam satu bab sebelum kerangka konsep. Bagian tersebut adalah A. Metodologi penelitian, B. Tinjauan pustaka variabel independen, C. Tinjauan pustaka variabel independen, D. Hasil penelitian, E. Pembahasan. Maka jawaban soal yang kedua adalah yang C. Tinjauan pustaka variabel independen, yang di mana membahas teori dan penelitian terkait variabel bebas. Kemudian, contoh soal yang ketiga, seorang mahasiswa menjelaskan hubungan status gizi dan hipertensi berdasarkan teori serta penelitian sebelumnya tentang proposalnya. Bagian tersebut merupakan A. Identifikasi masalah, B. Tujuan penelitian, C. Tinjauan pustaka yang menghubungkan variabel, D. Batasan penelitian, E. Teknik analisis data. Maka jawaban soal yang ketiga adalah yang C. Tinjauan pustaka yang menghubungkan variabel, yang di mana menjelaskan keterkaitan variabel independen dan dependen secara teoritis dan empiris. Baik, demikian materi yang telah saya sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai mengidentifikasi latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat pada teman-teman sekalian dalam melakukan penyusunan proposal. Jika terdapat kesalahan dan juga tutur kata yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.